Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW Taiwan ini harus berurusan dengan hukum karena dapat kiriman barang dari Indonesia. Seorang TKI Taiwan ini terancam hukuman gara-gara kiriman sosis dari Indonesia. Berikut kronologinya. Satu lagi pekerja migran Indonesia PMI yang kena kasus pengiriman makanan dari keluarganya di Indonesia dan hingga saat ini masih harus bolak-balik ke pengadilan. Karena ibu saya sakit, jadi saya ingin hemat uang, jadi minta kiriman makanan dari Indonesia. Namun tidak menyangka terlibat kasus yang berat, ungkap Siti ketika diwawancarai salah satu media televisi lokal di Taiwan. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, Direktorat Bea dan Cukai Taiwan yaitu telah menyita ratusan kasus penyelundupan makanan olahan daging babi dari Vietnam yang mengandung virus demam babi dari Afrika. Pada saat yang sama ditemukan juga beberapa pekerja migran asal Indonesia yang menerima kiriman makanan olahan dan disita oleh pihak Bea Cukai Taoyuan. Seperti misalnya PMI bernama Siti umur 30 tahun, jadi ia meminta keluarganya untuk mengirimkan dia makanan ringan. Namun tanpa dia tahu, keluarga menaruh makanan sosis ayam di dalam paketannya. Menurut pengakuan Siti, ia telah menerima paketan yang berisi makanan ringan seperti roti, snack, dan lainnya. Namun beberapa hari kemudian ia menerima telepon dari Bea Cukai. Makanan yang dikirim keluarga sudah saya terima, tapi saya menerima telepon katanya barang-barang saya ada di sana atau di kantor Bea Cukai, jelas Siti yang bekerja di Taiwan sudah 6 tahun. Jadi Siti sangat ketakutan karena sesuai peraturan di Taiwan ya, jika ia terbukti bersalah, maka ia akan terancam hukuman 6 bulan penjara. Kalau saya bisa pulang sekarang nggak apa-apa ya, saya dipulangkan biar saya bisa merawat ibu saya. Saya tidak mau dipenjara di sini atau di Taiwan, ucapnya sambil menangis. Siti juga menjelaskan ya, dia sudah beberapa kali mengikuti sidang pengadilan. Namun belum juga kelar, Siti kemudian menghubungi salah satu temannya supaya dicarikan pendamping pengacara supaya kasusnya segera selesai dan dia bisa tenang dalam bekerja. Jadi pihak Bea Cukai juga sudah berkali-kali mengingatkan jangan hanya karena alasan menghemat uang atau kangen dengan makanan Indonesia kemudian minta kiriman keluarganya. Nah, jadi seperti kita ketahui, Taiwan itu negara yang patuh hukum ya. Hukum dan semua pelanggaran juga akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku, serta tidak pandang siapa pelanggarnya, ya entah itu orang lokal atau warga lokal ataupun pendatang, itu sama saja guys. Siapa yang melanggar ya akan diadili seperti itu. Jadi kasihan sekali ya Mbak Siti ini hanya karena ingin menghemat uang gitu ya, untuk menghemat pengeluaran di sini. Bisa jadi Mbak Siti ini di sini mungkin majikannya kurang baik atau bagaimana, atau mungkin tidak bisa berbelanja keluar, atau mungkin tidak bisa beli secara online atau bagaimana, saya kurang tahu, sehingga dia meminta kiriman makanan dari Indonesia seperti itu. Dan dia juga mengatakan bahwa ibunya yang di rumah itu sedang sakit begitu guys, daripada jajan di sini mahal, akhirnya minta kiriman lah dari rumah. Nah, sebetulnya Mbak Siti ini dia hanya meminta kiriman snack guys dan sambal atau apa, tapi dia tidak meminta sama sekali daging atau sosis begitu. Tapi tanpa sepengetahuan Mbak Siti, ternyata keluarganya itu ada memberikan sosis di dalam paketan tersebut. Nah, saat paketan datang itu ya paketannya diterima gitu, di dalamnya ada snack, ada makanan yang lain, tapi tidak ada sosis sama sekali. Nah, setelah beberapa hari kemudian Mbak Siti ini ada telepon ya dari pihak Bea Cukai bahwa ada barangnya Mbak Siti yang sekarang ada di Bea Cukai sana ditahan.
Nah, untuk mempertanggungjawabkan bahwa seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini itu Taiwan sedang memperketat ya untuk pengiriman barang dari luar negeri yang khususnya untuk makanan berbentuk daging ya atau masakan yang ada dagingnya itu memang dilarang guys, karena sekarang ada virus demam babi dari Afrika. Memang sangat ketat sekali untuk saat ini. Nah, akhirnya Mbak Siti kaget gitu, perasaan saya tidak meminta kiriman sosis dari rumah, kok bisa ada sosis gitu kan. Akhirnya Mbak Siti berusaha untuk telepon rumah dan ternyata memang benar bahwa keluarganya itu ada naruh sosis di dalam paketan tersebut guys. Tapi untuk sosisnya saja yang ditahan sama pihak bea cukai. Nah, barang-barang yang lain itu memang dikirim sampai ke tempatnya Mbak Siti bekerja guys. Nah, akhirnya Mbak Siti harus mengikuti pengadilan, bahkan kata Mbak Siti udah beberapa kali mengikuti pengadilan, tapi masalahnya juga belum clear juga. Akhirnya dia meminta temannya untuk mencarikan pendamping ya, karena mungkin dia untuk bahasa tidak begitu pintar lah ya. Di saat diinterogasi mungkin dia juga saat menjelaskan juga nggak begitu fasih gitu. Akhirnya dia juga butuh pendamping begitu untuk bisa menjelaskan atau bisa menerjemahkan lah paling tidak seperti itu. Namun ya itu tadi, hingga saat ini juga masalahnya belum clear. Bahkan kalau memang jika Mbak Siti benar-benar bersalah, maka nanti dia bisa terancam hukuman selama 6 bulan penjara guys. Bahkan kemarin saat diinterogasi ya, atau ditanya sama televisi lokal, itu dia juga menjawabnya sambil menangis ya, seperti sedih begitu, karena dia mikirin ibunya di rumah sakit. Di sini dia harus kesandung atau harus menghadapi kasus yang cukup berat. Sebetulnya nggak berat, cuman dia merasa kayak ketakutan guys. Bahkan dia juga bilang kalau memang saya harus dipulangkan ya udah nggak apa-apa, saya dipulangkan, tapi saya tidak mau dipenjara di sini begitu guys. Nah, seperti teman-teman ketahui yang mengikuti channel saya pasti tahu ya, kemarin ini juga ada kasus yang sama, yaitu hanya karena dapat kiriman pete dari Indonesia ya, seorang TKW Taiwan ini juga harus berurusan dengan hukum, bahkan masuk pengadilan berkali-kali. Jadi hampir sama kasusnya, cuman kalau Mbak Siti ini karena dapat kiriman sosis, tapi kalau Mbak yang satunya ini karena dapat kiriman pete guys. Kalau untuk pete sendiri sebetulnya juga udah beberapa kali terjadi ya, kasusnya dulu juga pernah seorang TKW Taiwan harus didenda sekitar 3.000 NT atau sekitar 1,5 juta hanya gara-gara kedapatan ya, atau diketahui membawa pete masuk ke Taiwan. Nah, saya juga kurang paham sih, sebenarnya pete itu kan nggak berbahaya, tapi ya itu tadi tetap melanggar peraturan guys. Nah, ini pelajaran buat teman-teman ya, dimanapun berada, khususnya yang berada di Taiwan ya. Misalkan ingin meminta kiriman makanan dari rumah, itu diperhatikan hati-hati ya. Jadi harus dipilah-pilah lah mana makanan yang boleh masuk ke Taiwan, atau mana makanan yang bisa dikirimkan ke Taiwan begitu. Kalau memang ingin makan makanan Indonesia, di sini kan banyak toko Indonesia, bahkan di online Shopee juga banyak kok jual makan makanan Indonesia. Tinggal order aja daripada kita minta kiriman dari rumah dan akhirnya ujung-ujungnya kita malah kena masalah seperti ini ya. Jadi ya itu tadi, untuk teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi ya. Kita doakan buat Mbak Sitinya nanti ya, semoga saja masalahnya cepat clear ya, semoga saja tidak dipulangkan, kasihan ya. Hanya gara-gara masalah sepele sih sebetulnya ya. Kita doakan yang terbaik buat Mbak Siti, semoga saja masalahnya cepat clear ya dan tidak dipenjara seperti itu. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga saja bermanfaat ya. Saya doakan juga buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan rezeki yang barokah. Dan semoga saja kita diberikan kelancaran bekerja di sini, mendapatkan majikan yang baik dan kesuksesan, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.